Ya pemirsa, di tengah ketidakpastian global yang masih mengintai, lantas kemanakah nasabah tajir akan berinvestasi? Langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan General Manager Divisi Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Ibu Henny Eugenia, dan juga Consumer Funding and Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Bapak Ivan Jaya, yang sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat siang, Ibu Henny dan juga Pak Ivan. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, tadi kita sudah melihat begitu seperti apa tantangan yang dihadapi saat ini wait and see ya, akan kebijakan suku bunga ini juga masih menjadi sangat kental begitu hingga pertengahan tahun ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan begitu ya untuk di kuartal kedua 2024 evaluasi baik dari BNI maupun juga Bank Danamon terhadap tren demand investasi nasabah wealth management sendiri seperti apa begitu. Apakah memang cukup terpengaruh oleh kondisi dan juga sentimen yang ada di sepanjang tahun 2024 ini atau seperti apa? Mungkin Bu Henny terlebih dahulu. Oke. Kalau di BNI sendiri kami melihat pertumbuhan SID investor itu naik cukup positif, cukup baik. SID itu bertumbuh 15%. Namun SID ini bertumbuh lebih kepada nasabah investor obligasi. Jadi mungkin demand terhadap obligasi yang lebih meningkat. Kita lihat dengan tingginya suku bunga saat ini cukup menarik sekali untuk investor menempatkan dananya ke situ. Dan juga tadi yang Mbak Sari katakan, ketidakpastian yang ada di market tentunya membuat orang melihat obligasi sebagai instrumen yang lebih nyaman karena fixed return itu sudah pasti dalam bentuk kupon, walaupun harganya pun berfluktuasi. Nah, mungkin hal yang berbeda kita lihat lagi kalau untuk nasabah retail. Tadi kan kita bicara segmen menengah ke atas ya. Untuk yang retail justru reksadana yang mungkin melalui mobile banking itu tumbuh sangat-sangat bagus sekali. Transaksi reksadana di mobile banking itu tumbuh sekitar 200% atau 3 kali lipat frekuensinya. Nah, itu kita melihat bahwa nasabah yang retail justru tidak terlalu terpengaruh. Yang kita ngomong investasi 1 juta gitu kan, mungkin 2 juta. Tidak terpengaruh dengan situasi geopolitik tension. Mereka lebih disiplin melakukan investasi secara dollar cost averaging tanpa terlalu melihat kondisi-kondisi ada di pasar. Beda dengan nasabah wealth management di mana mereka investasi dalam jumlah besar, sehingga mungkin lebih mencari instrumen-instrumen yang lebih stabil seperti obligasi. Oke, baik. Tapi dari reksadana sendiri begitu ya, preferensi dari investor sendiri untuk reksadana tetap atau reksadana campuran seperti apa di tengah tadi sekali lagi ya kita juga melihat begitu sempat terjadi pelemahan rupiah juga begitu seiring dengan dolar yang begitu menguat. Apakah ini juga menjadi sebuah opsi bagi para pelaku pasar ataupun juga investor ya utamanya yang lebih mencari sesuatu yang berbasis dolar? Seperti apa? Kalau misalnya investor-investor secara umumnya di Indonesia pun appetite terhadap reksadana berbasis dolar dengan efek luar negeri itu berkurang, menurun. Tetapi kebenaran di BNI sendiri kami baru saja meng-onboard beberapa produk berbasis dolar dengan mungkin ada berbagai diversifikasi dari segi region ya. Ada Global Equity, ada Asia Pacific Equity, ada juga China Equity. Dan yang terakhir kita baru on board reksadana berbasis efek dolar dan efek luar negeri, equity luar negeri berbasis ESG. Karena banyak investor-investor kalangan atas yang tertarik sekali dengan environment, social, governance. Nah, plus juga teknologi. Dari situ kita melihat setahun terakhir pertumbuhan reksadana dolar di BNI berbasis efek luar negeri tumbuh sebesar 40%. Tapi mungkin agak berbeda dengan kondisi pada umumnya karena kita baru onboard cukup banyak produk US dollar untuk melengkapi produk shelf kita. Oke, baik. Dari Pak Ivan sendiri seperti apa dari Bank Danamon begitu? Tadi sekali lagi berkaitan dengan mungkin minat dari para investor sendiri, dari nasabah wealth management sendiri begitu berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini. Tadi spesifik opsi-opsi instrumen investasi yang dipilih seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Syafira. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya, mengikuti perkembangan bagaimana pattern atau minat berinvestasi untuk masyarakat terutama untuk nasabah perbankan. Untuk investor-investor terutama untuk investor retail sebenarnya saat ini yang perlu dilihat adalah bagaimana real yield yang ditawarkan di negara kita ya itu bagaimana terhadap dibandingkan dengan yang negara-negara tetangga. Seperti misalnya di Indonesia sebenarnya real yield yang ada itu di kisaran 3,25%. Itu lebih baik dari negara tetangga kita 1,38%. Kemudian di Malaysia itu yang 2,something%, di Filipina itu even hanya 0,4%. Jadi real yield sendiri di Indonesia itu menunjukkan sesuatu yang menarik ya. Kemudian apabila kita lihat dari risiko yang relatif rendah, di mana CDS Indonesia atau Credit Default Swap Indonesia itu
di bawah 100 ya, itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa merupakan potensi untuk berinvestasi di Indonesia kayak gitu. Dan dengan kemarin Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga, sebenarnya ini merupakan point of entry atau untuk masuk ke produk-produk investasi kita ya, terutama untuk yang memang untuk jangka waktu dekat ini kami menyarankan untuk yang di obligasi dahulu kayak gitu ya, terutama untuk obligasi jangka pendek. Dan sebenarnya merupakan kesempatan juga untuk kita untuk bisa masuk ke reksadana, terutama untuk reksadana saham karena nilai valuasinya sudah cukup murah nih untuk saat ini. Oke, Gitu. baik. Tapi mungkin overall prospek ya, tadi sekali lagi kan wait and see juga masih tengah kita hadapi begitu ya. Bahkan diprediksi juga bahwa perubahan suku bunga ini juga baru mulai akan terjadi begitu pada akhir tahun, baik dari Bank Sentral Amerika Serikat maupun juga dari dalam negeri begitu. Nah, sehingga akhirnya prospek untuk investasi pada instrumen-instrumen tertentu sendiri juga seperti apa, Bu Heni? Kalau prospek investasi kita melihat sangat-sangat positif ya. Semakin banyak bank-bank kita juga, bank-bank yang berinvestasi di wealth management, menggalakkan wealth management, termasuk juga orang-orang kaya bertumbuh semakin banyak. Kalau kita lihat di BNI sendiri, wealth management, nasabah dengan dana minimum 15 miliar atau private banking itu tumbuh sekitar 10%, 10,4%. Sementara nasabah untuk segmen Emerald dengan kelolaan 1 miliar ke atas itu tumbuh 9% secara year on year di April ini. Nah, kami melihat dengan semakin bertumbuhnya orang-orang yang mempunyai uang, tentunya appetite berinvestasi menjadi semakin meningkat. Dan kalau misalnya variasi-variasi investasi yang kita punya saat ini, kita juga balik lagi dengan suku bunga acuan seperti ini, dominan aum yang meningkat adalah aum di obligasi. Aum obligasi kita tuh meningkat sebesar sekitar 20% secara year on year, dan ini juga mendorong aum wealth management kami naik secara 8% secara year on year secara keseluruhan. Oke, artinya tadi kurang lebih mirip-mirip begitu ya rekomendasi investasinya tadi masih dari obligasi begitu ya Bu Heni. Kemudian dari Pak Ivan sendiri juga seperti apa tadi berkaitan dengan outlook dan juga prospeknya? Betul. Kita lihat ada dua faktor penting ya. Yang pertama adalah kemarin sewaktu The Fed akhirnya mengindikasikan bahwa akan dovish ya, jadi ada membuka potensi untuk penurunan suku bunga. Sebenarnya ini memberikan kesempatan bahwa sepertinya bahwa pemangkasan suku bunga itu akan terjadi. Kami sendiri di Bank Danamon memperkirakan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed ini mungkin hanya 1 kali ya untuk tahun ini. Dan untuk yang untuk Indonesia sendiri kami memprediksi untuk tetap suku bunga acuan itu bertahan di level 6,25% paling tidak sampai dengan akhir tahun. Jadi yang pertama, apabila kondisi dari globalnya itu dovish, sebenarnya ini juga memberikan kesempatan bahwa ini saatnya untuk masuk ke instrumen yang resikonya lebih tinggi kayak gitu ya. So itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa dolar indeks juga menurun. Artinya kalau dolar indeks menurun seperti yang kita lihat akhir-akhir ini rupiah juga menguat kayak gitu ya. Kami sendiri memprediksi bahwa rupiah sampai dengan akhir tahun itu mungkin akan ada di sekitar kisaran 15.880. Artinya apa? Apabila kita ingin berinvestasi di instrumen terutama yang berbasis US dollar atau reksadana US dollar, kita lihat dari dua kondisi tersebut bahwa market di luar sana the Fed-nya itu dovish sehingga membuat ada peluang untuk pangkas suku bunga. Apabila pangkas suku bunga berarti kan kita berharap bahwa marketnya itu membaik, kita bisa risk on. Itu yang pertama. Kemudian apabila masyarakat Indonesia ingin berinvestasi di mata uang asing terutama untuk US dollar, untuk reksadana berbasis US dollar, jadi dua kondisi ini dengan dolar indeks yang lebih murah kayak gitu, dengan dolar indeks yang lebih di bawah, dengan rupiah yang menguat, tentunya akan baik kayak gitu untuk berinvestasi. Oke, baik. Bu Heni sendiri ingin menambahkan seperti apa? Ya mungkin tadi ya kita lihat konflik geopolitik saat ini memang kan cukup membuat orang-orang berhati-hati. Namun balik lagi dengan investor yang mempunyai risk appetite agresif, tidak ada salahnya dan tetap mereka juga tertarik untuk berinvestasi pada pasar-pasar saham atau ekuitas yang mempunyai resiko yang lebih tinggi. Karena kita tahu pada saat setiap ada koreksi, pasti kan ada opportunity dan juga setiap ketidakpastian itu menimbulkan peluang. Antara kita berani masuk atau tidak. Cuma mungkin investor kita pun pasti ada di advice oleh RM bahwa kita kalau masuk pun selalu harus memperhatikan dollar cost averaging. Konflik di Timur Tengah kita lihat saat ini
memang masih membuat kekhawatiran karena kalau harga minyak terus di atas 90 tentunya akan membuat inflasi ya, dan kalau inflasi tinggi itu semakin menekan rupiah juga. Nah, negara-negara di luar, terutama negara besar seperti US, Rusia, dan juga PBB, sangat fokus terhadap konflik yang ada di Timur Tengah, terutama juga Iran dan Israel saat ini. Sehingga kita lihat juga dengan negara-negara semua juga paying attention, harga minyak bisa agak turun sedikit di bawah 90. Dan kalau ini berlanjut terus, rasanya cukup positif untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan baik di Indonesia maupun di dunia. Oke, baik. Ini dari tone-nya ya, berdua Bu Henny dan juga Pak Irfan ini sebetulnya cukup optimis begitu ya, baik Pak Irfan dan juga Bu Henny. Dan tapi di satu sisi ketika kita melihat kemarin market kan juga sebetulnya sempat koreksi cukup signifikan ya. Tapi tadi Anda juga mengatakan bahwa ini adalah momentum begitu ya sebetulnya untuk terus artinya momentum untuk terus menambah aset-aset ataupun juga kepemilikan begitu ya di aset-aset beresiko karena outlook-nya juga sebetulnya masih bagus. Tapi ketika kita melihat dari market domestik sendiri, apakah kemarin sebetulnya sempat terjadi aksi panic selling begitu atau justru yang dilakukan oleh para investor domestik khususnya tadi nasabah dari BNI Emerald dan juga dari Danamon Privilege sendiri. Apakah memang artinya justru strategi yang dilakukan adalah buy on weakness di tengah kondisi yang ada saat ini, Bu Henny? Kalau panic selling tentunya tidak, karena yang tadi saya sampaikan nasabah itu kalau di bank ya terutama berinvestasi lebih buy on fundamental. Jadi mereka investasi jangka panjang, pengelolaan portofolio tidak untuk trading. Mungkin beda kalau di sekuritas karena memang mereka untuk tactical. Nah kalau misalkan tidak terjadi panic selling sama sekali, bahkan beberapa nasabah melihat opportunity untuk buy on weakness. Cuma kita selalu mengingatkan bahwa buy on weakness itu bagus, tetapi harus tetap menganut paham dollar cost averaging. Jadi jangan langsung jebret gitu ya, mungkin tetap bertahap. Jadi pelan-pelan bertahap begitu ya dalam